Di sebuah kapal Antartika berlatar tahun 1220, memiliki misi dengan panjang 65 tahun, dengan jarak 1295 juta kilometer, memperlihatkan kru awak kapal yang terbangun di kapsul tidur. Kapal ini milik perusahaan Weyland Yutani. Para kru membicarakan tentang Yutani yang sudah menguasai Mars dan Saturnus. Tapi bumi dikuasai oleh 4 perusahaan. Salah satunya perusahaan Prodigy yang memproduksi manusia sintesis dan hybrid, dipimpin Boy Cavalier. Ini orangnya. Kapal yang mereka tumpangi ditugaskan untuk membawa kargo. Di dalamnya terdapat berbagai jenis spesimen hidup. Kapal tersebut mendeteksi adanya kerusakan kecil, kini meluncur turun menuju bumi. Dan seperti yang ditugaskan kepada petugas keamanan kapal bernama Morrow, manusia cyborg. Apapun yang terjadi, spesimen adalah misinya. Manusia bisa dikorbankan, tapi muatan mereka harus tetap jadi prioritas. Dan sekarang kita dibawa ke pulau milik perusahaan Prodigy yang dikenal sebagai Neverland. Di pulau ini kita berfokus kepada wanita muda bernama Wendy yang sakit-sakitan, sedang membicarakan Scorpion dengan manusia android bernama Krish. Wendy yang akan diantar menjalani operasi untuk memasukkan pikiran dan ingatan ke dalam manusia hybrid. Sebelum dioperasi, si Boy pun menyambutnya dan mengatakan, lalu memutar film kartun untuk menenangkan Wendy. Dan inilah yang terjadi. Dalam operasinya, Wendy teringat dengan saudara laki-laki. Saat terbangun, dia sudah berada di tebing, sehat walafiat seolah-olah terlahir kembali. Saat diwawancarai bagaimana dengan tubuh barunya, Wendy pun terasa aneh dengan bagian tubuh yang tadinya tidak ada menjadi ada. Kabar baiknya, sekarang anak-anak yang menderita penyakit akan dioperasi, sama seperti Wendy. Jadi dia tidak sendirian. Wendy pun diminta untuk membimbing anak-anak agar tak takut ketika anak sudah berkumpul. Wendy mendemokannya. Kalau operasinya selesai, anak-anak akan sekuat Wendy. Bahkan seseorang yang lumpuh akan bisa berlari kencang. Dan operasi pun dimulai. Di kapal Antartika, tidak bisa diperbaiki kapalnya. Akibat kerusakan kecil, sekarang kerusakan menjadi lebih besar. Morrow mengecek status kapal. Semua sistem hampir semuanya rusak. Dan yang lebih parah, spesimen terlepas. Ketika kru ada yang meminta tolong seakan-akan ada yang mengejarnya, Morrow mendekat dikira mau menolong. Ternyata dan tak mempedulikan kru yang di luar. Tiba-tiba alien pun mencoba masuk ke dalam dengan cara mendobrak pintu yang jelasnya. Ketika melihat monitor navigasi menunjukkan kalau kapal akan menabrak bumi, alien sudah hampir masuk. Dengan tenang, Morrow masuk ke dalam persembunyiannya. Di pulau Neverland, Wendy kala itu sedang memantau saudara laki-lakinya, bernama Joe DiMaggio. Seorang paramedis sama seperti Wendy. Joe juga bekerja di Prodigy, bedanya Joe bekerja dengan tentara yang melibatkan senjata. Joe diberitahu kalau Wendy sudah mati. Ketika Joe menonton TV favorit mereka berdua, sudah hafal dengan narasinya. Wendy sendiri ternyata dipantau dengan anak buah Boy, dan Wendy menyudahi pantauannya. Cerita masih di Joe, sang paramedis. Kala itu dia beristirahat sehabis olahraga dan sedang menatap langit sambil ditemani temannya. Tiba-tiba Joe dan rekannya pun bergegas mendatangi pesawat yang jatuh.
Barangkali ada korban yang butuh pertolongan cepat. Saat sudah di tempat, kondisi sudah berantakan. Seolah sudah terbiasa dengan kondisi seperti ini, Joe pun berjalan dengan santai, tanpa rasa panik. Menyisir lebih dalam untuk menemukan seseorang yang selamat, Joe kaget saat terpisah dari rombongan. Terdengar suara dari bawah, tim Joe terus mencari dan menemukan tanda-tanda kehidupan. Tak jauh dari situ terlihat kapal luar angkasa yang sangat besar. Mereka masuk di celah-celah sempit yang berlubang. Setelah semuanya masuk, tim Joe berpencar untuk menemukan penyintas. Di sisi lain, Morrow yang bersembunyi keluar dan melaporkan kondisi kapal kepada markas Wayland bahwa kapal telah disusupi dan kargo tak diketahui statusnya. Kembali ke Wendy yang sedang mengecek keadaannya. Saat sedang melihat kamera, terlihat sang kakak yang sedang di tempat jatuhnya pesawat. Wendy pun tak tinggal diam dan langsung minta persetujuan Boy. Awalnya ditolak, tapi Wendy meyakinkan Boy. Boy pun setuju untuk mengutus Wendy dan anak-anak yang lain, sambil memantau fungsi otak, respon, dan emosional. Chris juga ditugaskan mengawasi Wendy dari dekat. Saat anak-anak hybrid membicarakan penyakitnya yang dahulu tak sembuh-sembuh, Wendy datang menyuruh bersiap melakukan misi penyelamatan terhadap kecelakaan kapal Antartika. Sekarang di kapal Antartika, masih dalam penyusuran, dua tim dari Joe tak sengaja menemukan lab berisi spesimen. Saat sedang memeriksa sekeliling lab tersebut, ada seekor spesimen yang hinggap di salah satu tim. Dia tak menyadarinya dan melanjutkan menyusuri kapal Antartika. Mereka bertemu Morrow sambil menodongkan senjata, dan tim Joe memastikan bahwa dirinya seorang tim penyelamat. Morrow ini agak lain nampaknya. Ia seolah-olah tak mau diselamatkan sampai-sampai mengikat kedua tim penyelamat, lalu meninggalkannya begitu saja, sambil berusaha menyelamatkan diri. Tiba-tiba, tersisa tim Joe yang sedang memeriksa kapsul tidur. Di sana ada mayat yang matinya bukan dari tabrakan kapal, melainkan ada kejanggalan, dan menelusuri jejak yang ditinggalkannya. Kembali ke pesawat Wendy, agar tak tegang saat menontonnya, di like and subscribe dulu guys. Chris mengingatkan dahulu, manusia adalah makanan. Hidupnya singkat, penuh ketakutan, tapi manusia menciptakan alat untuk menaklukkan alam, lalu membuat mesin untuk pergi ke luar angkasa. Disitulah manusia berhenti menjadi makanan dan Wendy memastikan bahwa kakaknya tak akan mati. Tapi Chris meyakinkan Wendy bahwa sejatinya manusia akan cedera, akan punya penyakit, lalu akan menjadi tua, dan yang pasti bisa mati. Itu semua tak terhindarkan. Wendy tetap kekeh akan menolongnya apapun yang terjadi. Nantikan episode selanjutnya. Stay tune guys. Don't forget like and subscribe.